Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 4 ya, sistem gerak pada manusia. Sebelumnya Ibu mau tanya, menurut pendapat kalian, mengapa tulang manusia bisa patah seperti gambar di bawah ini? Kenapa? Kenapa ya? Ada yang tahu? Kenapa misalnya kita jatuh dari motor, amit-amit ya, misalnya gitu, kemudian terjadi patah tulang. Nah, kenapa pada saat kita jatuh tersebut, kenapa bisa terjadi patah tulang pada bagian manusia? Ya, kenapa bisa patah? Padahal tulang itu keras ya. Yang tahu? Kenapa? Ayo, Ruth. Ruth, boleh ditunda dulu ya beberesnya ya. Nanti lagi ya. Kalau misalnya masih beberes, Ibu nggak akan absen ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi ya ketika sudah selesai biologi. Ya, kenapa menurut kamu, boleh deh Valda, kenapa tulang manusia bisa patah? Padahal tulang manusia itu keras ya. Jadi tahu kenapa? Halo Ruth. Tulang ya itu bisa patah karena ada suatu tekanan dari luar yang menyebabkan keretakan hingga menyebabkan tulang manusia itu patah, retak gitu, pecah. Iya, benar. Benar, ketika kita misalnya jatuh ya, kadang apa orang-orang ya, bukan tapi jangan kita misalnya orang-orang suka mengenai patah tulang ya. Misalnya patah tulang ya, biasanya yang sering di pen. Kenapa tuh di pen? Ayo untuk Valda kenapa? Biasanya kalau misalnya tulangnya patah, biasanya suka di pen. Ya, atau bukan kaki palsu ya, beda ya. Kaki palsu itu sudah diamputasi. Di pen itu Bu fungsinya untuk menyangga tangan tulang kita yang patah supaya Ruth, Valda. Ibu mau nanya Valda, Ruth sudah. Ya. Ada lagi. Kenapa cuma 2 orang ya? Yang lain coba di WA. Ibu sampai jam 2 kok. Enggak semuanya Ibu bahas. Yang penting aja. Ntar dilanjut lagi. Kita bahas mengenai angkat tulang ya. Karena ya untuk apa? Untuk Valda apa? yang pen itu Bu. Iya, kan tulang nih patah. Nah, biasanya para tim medis dengan alat pen itu untuk apa gitu? Membantu tulang yang patah kembali ke posisi yang benar. Emang kalau misalnya posisi yang benar bisa kembali seperti semula? Maksudnya tidak ya? Tidak bisa kembali. Tulang mungkin Bu. Iya. Tadi apa? Tulang manusia bisa patah benar karena terjadi keretakan atau tekanan dari luar yang lebih kuat ya, yang lebih kuat dan besarnya. Apa kan tulang itu keras. Nah, ketika kita terbentur, misalnya terbentur yang sangat-sangat keras ya ke aspal misalnya. Nah, maka patah tulang tersebut dapat terjadi ya jika tulang menerima kekuatan besar. Jadi lebih besar daripada kekuatan tulangnya seperti itu ya. Nah, maka dari itu kenapa para tim medis selalu memakai pen ya pada
misalnya patah tulang bagian kaki, ya, agar tidak bisa, gini, tidak bisa sepenuhnya, bukan sepenuhnya, seperti semula. Tidak bisa ya, karena terjadi keretakan pasti tidak bisa nyambung seperti utuh lagi gitu. Paling tidak untuk menyangga ya, agar tidak terjadi kebengkokan seperti itu ya, agar tulang tersebut dapat diluruskan ya, bukan di seperti semula, enggak, diperbaiki ya, beda ya. Kalau misalnya tulang tersebut dibalikan seperti semula itu tidak bisa ya. Berarti kalau misalnya udah bengkok, dia nggak bisa lurus lagi gitu? Hanya bisa diperbaiki dengan cara tadi, kemudian diurut ya, kalau misalnya antara tulang-tulangnya dan tulang syarafnya dan tulangnya itu, kalau misalnya tidak terlalu parah, itu bisa diurut. Maksudnya gini, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nih, orang tua Ibu, kan kecelakaan, ya, terus jatuh. Nah, kemudian diurut cuma dapat jalan ya, bisa jalan, cuma tidak seutuh gitu. Maksudnya bisa diperbaiki, cuma tidak seutuh seperti semula. Seperti itu. Ya, tapi tidak memakai ya. Gitu, bisa diurut, cuma jadi kita tuh apa ya? Jangan langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Jika masih bisa diperbaiki dan masih belum lama, alangkah baiknya kita diurut terlebih dahulu gitu ya. Maksudnya tuh biar agak apa ya, kan tulang dan syaraf itu menyatu ya. Nah, jadi biar si syaraf dan si tulangnya tersebut bisa diluruskan, minimal bisa jalan, cuma tidak bisa seperti semula lagi, tidak utuh. Bisa diperbaiki tapi tidak utuh seperti awal, seperti semula lagi gitu. Kan beda kalau misalnya ketika kita kecelakaan ya, dan ketika kita masih normal, itu pasti akan terjadi perbedaan meskipun kita masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas, ya, tapi tetap saja gitu ada kerenggangan di tulang-tulang tersebut seperti itu. Ingat ya, bisa diperbaiki, cuma tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula karena tulang-tulang tersebut kan telah rusak ya, jadi tulang dan syarafnya itu kan menyatu gitu. Dan ibu juga nih, jari kelingking ibu nih beda dengan ini, beda ya, ini lebih renggang dibandingkan ini ya. Nah, ini tadinya ibu tuh waktu kecil gimana sih, kepelitek gitu ya, kepelitek sehingga tulang-tulang tersebut itu renggang gitu. Meskipun diurut bisa seperti, maksudnya bisa nyambung lagi, cuma tidak bisa seutuh ini. Lihat, beda ya. Tuh. Lebih renggang ini ya dibanding ini. Bisa diperbaiki, cuma tidak bisa seperti semula lagi gitu ya. Nah, karena kalau misalnya setelah diurut kita langsung dibawa ke medis gitu, otomatis akan si tulang-tulangnya tersebut tuh akan diperbaiki agar tidak terjadi kebengkokan gitu, agar lurus tulang tersebut. Kalau misalnya di medis ya, biasanya sih sebelum ke medis diurut dulu. Baik yang misalnya yang belum bisa jalan gitu kan. Bisa jadi itu kelainan, sebelum kelainan tulang kan bisa diurut dulu ya, jadi dibenarkan dulu posisinya itu urat dan tulangnya seperti itu kan. Jadi kan kalau misalnya tulang bayi itu masih rawan ya, beda dengan tulang kita ya. Jadi meskipun kita belum bisa jalan, misalnya bayi gitu, jangan dulu bawa ke rumah sakit, alangkah baiknya ke tukang pijat terlebih dahulu, maksudnya diperbaiki dulu nih urat-uratnya. Dan gimana ya, tulang-tulangnya tersebut kan masih lentur ya, beda dengan kita gitu, jadi masih bisa diperbaiki, kecuali kalau memang sudah bawaan gen itu tidak bisa diperbaiki. Bisa, cuma bisa dioperasi, bukan diperbaiki gitu. Kalau misalnya kan teman ibu ada tuh ya kakinya itu jadi dia tuh waktu kecilnya nggak apa-apa, cuma nggak bisa jalan dari umur, ibu cerita sedikit ya mengenai tulang nih. Nah, setelah itu bisa jalan tuh umur, kan batas bayi jalan itu umur 2 tahun ya. Nah,
Kalau udah lebih dari umur 2 tahun itu segera cek, misalnya ya kalian punya adik gitu ya. Nah, belum bisa jalan gitu misalnya kan. Nah, itu harus segera dilakukan terapi atau enggak diurut. Tapi diurutnya juga jangan gonta-ganti gonta-ganti urutan ya. Karena kan setelah si bayi itu misalnya anak itu umur 2 tahun belum bisa jalan, ketika kita dipanggil ke tukang pijat atau diurut, maka tulang-tulang tersebut itu bisa diperbaiki gitu agar bisa jalan lagi. Kan kalau misalnya kita gonta-ganti urutan ya, kita nggak tahu ya, takut salah urut, salah sarafnya, kan nyambung tulang sama saraf tuh, jaringan sel tulang dan saraf itu saling berkesinambungan gitu. Nah, jadi sampai sekarang itu sempat jadi si tulangnya itu sudah sudah naik ke atas panggul gitu. Jadi tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Jadi salah satunya itu diamputasi. Tetapi ya kalau bisa tidak diamputasi, kemungkinan akan cacat permanen karena kakinya, si punggung kaki, jadi kan kita mah telapak kaki di sini ya. Jadi enggak si dampal nih di sini di depan gitu. Karena kenapa? Karena salah urutan, karena salah memperbaiki antara saraf dan tulangnya. Jadi jangan ini juga sih, kalau misalnya ada adik kalian atau saudara kalian gitu yang belum bisa jalan umur 2 tahun, jangan langsung ke dipijat gitu. Kalau bisa ya langsung ke rumah sakit gitu agar menindaklanjuti lah gitu. Takutnya kan khawatir kena sakit tulang ya atau gimana kan, kalau masih bayinya masih rentan gitu ya. Nah, selanjutnya pada rangka tubuh. Nah, rangka manusia merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot. Nah, fungsi rangka tersebut atau fungsi tulang tersebut untuk apa? Untuk memberi bentuk dan postur tubuh, ya. Nah, kemudian melindungi organ-organ yang lunak seperti apa? Daging, ya, kulit. Nah, penyangga berat badan dan tempat melekatnya otot pada rangka. Nah, kemudian mendukung terjadinya gerakan, ya, gerakan-gerakan kita, aktivitas kita juga didukung oleh tulang dan otot, ya. Nah, kemudian hematopoiesis dan tempat penyimpanan mineral, tempat penyimpanan energi dan fungsi imunologis. Nah, pada rangka tubuh manusia terdapat 2 bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Pada rangka tubuh aksial, yang dimaksud dengan rangka sumbu tubuh, yaitu yang pertama pada tulang tengkorak, ya, berfungsi untuk apa? Untuk melindungi otak, kemudian untuk organ pendengaran dan organ penglihatan. Ya, jadi ketika kalian misalnya sakit gigi, ya, sakit gigi, kemudian kalian cabut, itu akan terasa sangat nyeri ya dibandingkan dengan memang giginya sudah goyang, ya. Nah, kenapa? Kenapa kalau misalnya kita di saat sakit gigi itu tidak boleh dicabut dan akan terasa lebih sakit dibandingkan ketika gigi kita terasa goyang lalu dicabut, itu sakitnya kenapa tuh? Ada yang tahu? Kenapa kalau misalnya kita sakit gigi, pernah nggak kalian sakit gigi ingin rasanya dicabut tapi tidak boleh? Itu kenapa tuh? Ya, Sonia. Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, bisa jawab nggak? Karena apa? Karena pada organ penglihatan, ya, mata, misalnya pada gigi kan itu nyambung ke organ syaraf mata dan syaraf otak, ya. Jika kita mencabut gigi ketika lagi sakit itu, bahkan ada ya tetangga ibu tuh, jadi cerita lagi ya, ada tetangga ibu yang sedang sakit giginya, ya, kemudian langsung dicabut karena tidak tahan dengan nyerinya, ya, maksudnya dengan berbagai obat berbagai macam tidak kunjung sembuh dan
akhirnya ia cabut giginya, lalu keesokan harinya meninggal. Karena kenapa? Karena gigi kan terdapat syaraf-syaraf ya, tulang dan syaraf. Nah, yang menyambung ke mata. Jika misalnya gigi kita dicabut di saat sakit, maka akan terkena mata atau bisa mengakibatkan kebutaan atau kerabunan. Dan jika kita sudah mencapai ke syaraf otak, itu bisa menyebabkan kematian. Karena ketika gigi kita sedang nyeri, itu pasti kan seluruh syaraf kita tuh sakitnya. Pada syaraf apa tuh? Neosensorik apa tuh yang kemarin? Masih ingat nggak? Apa? Ada syaraf apa? Syaraf apa? Ada syaraf parasimpatik, neosensorik, dan syaraf sensorik. Ya, ini telat nih kalian, udah mau 10 menit lagi nih. Ibu baca menjelaskan dulu ya, awal-awal pendahuluannya dulu. Nah, kenapa? Pada syaraf apa yang terjadi? Kenapa ketika kita mencabut gigi itu selalu ngilu di kepala atau nyeri di mata? Jadi nggak hanya gigi saja. Itu syaraf apa yang menyebabkan nyeri sampai ke seluruh otak, misalnya ke saraf. Kita jangan ngomongin seluruh badan dulu ya, pasti seluruh badan pasti ikut terkena nyerinya, meskipun hanya di gigi. Itu pada syaraf apa kemarin? Yo, ada yang masih ingat? Sensorik apa syaraf apa? Kan neuron ya, syaraf itu neuron. Pada syaraf apa? Dan ketika kita nyeri, maka seluruh tubuh kita pun akan terasa nyeri. Tapi beda ya, beda dengan gigi. Kalau gigi nyambungnya pasti ke syaraf ke otak. Nah, jadi jika kita mencabut gigi sedang sakit, maka syaraf kita pun akan terjadi kerusakan otak. Gitu. Nah, akibatnya akan terkena untuk mata ya, kan gigi ke mata dulu ya, ke syaraf mata dulu. Untuk mata tadi yang baru bergabung ya, untuk mata akan terjadi kebutaan atau kerabunan. Nah, jika ke otak akan terjadi gangguan syaraf ya, atau bisa mengakibatkan kematian. Jadi kalau misalnya kalian lagi sakit gigi, alangkah baiknya kalian dibersihkan dulu karang giginya ya, ke dokter gigi. Jangan langsung mencabut gigi ya, kecuali kalau gigi kalian benar-benar goyang gitu, ongget gitu, dan memang sudah bolong gitu. Kalau misalnya bisa kita diperbaiki dengan cara menambal gigi dengan menggunakan porselen. Gitu. Jadi penambalan gigi, kita dibersihkan dulu karang giginya, kemudian kita tambal gigi kita tersebut ya. Jadi menambal bukan mencabut. Ingat ya, jika kalian sakit gigi jangan terburu-buru untuk mencabut gigi. Itu mengenai syaraf pada otak ya, nyambung, soalnya rangka tengkorak ya, syaraf nyambung ke syaraf neuron ya, dan nyambung ke syaraf mata jika gigi kita terganggu atau terasa ngilu. Lanjut ya. Ini nggak bisa sih. Nah, bentar ya. Itu sedikit mengenai syaraf ya, syaraf mata dan pengaruh ke tulang tengkorak. Karena syaraf dan tulang, begitupun otot itu saling berkesinambungan. Lanjut ya. Ini ya. Kemudian tulang aksial atau rangka sumbu tubuh
ya, terdiri atas tulang kranial ya. Jadi tulang tengkorak itu tadi berfungsi untuk apa? Melindungi otak, organ pendengaran dan organ penglihatan. Kemudian terdiri atas tulang kranial, tulang tempurung kepala nih ya di tengah, dan tulang fasial. Fasial itu apa? Tulang wajah. Ya, tulang tengkorak itu terdiri dari apa? Tulang tempurung kepala hingga tulang apa ini? Fasial atau tulang wajah. Nah, kemudian yang kedua yaitu tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Nah, tulang telinga dalam dan tulang hyoid ini terletak di dalam tengkorak. Kemudian tulang telinga ini dalam berfungsi menerima dan mentransmisikan impuls suara, di menerima rangsangan suara. Kemudian tulang hyoid ini berfungsi untuk tempat melekatnya otot mulut, ya, otot mulut dan lidah, sehingga dapat membantu proses menelan, ya. Dan lidah pun terbagi berbagai indera ya, indera pengecap. Selanjutnya yaitu rangka aksial pada tulang belakang. Tulang belakang ini yaitu yang dinamakan dengan kolumna vertebrata. Vertebrata itu tulang belakang ya. Nah, tersusun dari 26 ruas yang dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Jadi terdapat 26 ruas tulang belakang. Kemudian fungsinya untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Ya, yang ini nih. Dari tulang leher sampai ke tulang ekor, tulang belakang. Ya. Kemudian melindungi organ dalam tubuh seperti organ hati, organ jantung, organ ginjal. Ya, kemudian tempat melekatnya tulang rusuk. Ya. Pada tulang belakang tempat melekatnya tulang rusuk. Ketutukan menentukan sikap tubuh ya, sikap tubuh agar kita tegak ya, tidak bungkuk. Paham ya? Nah, ini adalah ciri-ciri dari tulang belakang atau vertebrata. Yang dimana pada tulang belakang serviks ya, nih C1 sampai C7 itu membentuk karva serviks. Nih. Ya, kemudian yang ini nih dari tulang leher ke tulang serviks ya. Kemudian tulang belakang trakea yaitu untuk membentuk kurva toraks. Tulang belakang trakea tulang belakangnya ya. Terdapat di belakang tulang trakea kan, kalau misalnya vertebrata berarti tulang belakang, terdapat di belakang tulang trakea ya, yang dinamakan yang membentuk dengan kurva toraks. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tulang belakang lembar yang membentuk kurva lembar. Jadi membentuk lembaran-lembaran kan tulang ya. Kemudian membentuk lembaran-lembaran. Nah, kemudian selanjutnya nih lembaran-lembaran yang ini ya. Jadi membentuk sekatan-sekatan. Nah, kemudian fusi antara sakrum dan tulang ekor membentuk kuram sakrologial ya. Jadi tulang ekor di ini ya, di atas pinggang. Nah, berfungsi untuk apa? Disambungkan dari fusi ya, fusi antara sakrum nih, dari atas sampai ke bawah tulang ekor membentuk kurva sakrokosigeal. Ya, dari atas sampai ke tulang ekor. Nah, di dalam rangkap tubuh, tulang dada, sternum dan tulang rustuk yang dinamakan dengan kosta berfungsi untuk melindungi tulang dada. Tulang dada kan di dalamnya terdapat paru-paru ya. Nah, untuk melindungi paru-paru dan jantung kalian. Kemudian tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu terdapat mastoidium sterni, corpus sterni, dan proteus kyphoid. Nah, tulang rusuk terdapat di belakang ya, di sini. Dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati, ujung depan melekat pada tulang dada. Nah, sini. Kemudian tulang rusuk ala palsu, yaitu ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya, atau yang dimaksud dengan 3 pasang. Ya, selanjutnya itu tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang itu di antara rongga dada ya, dari tulang oblikat sampai ke sini. Nah, ketika kalian coba pegang dada kalian, ini yang dinamakan dengan tulang rusuk melayang ya. Di antara ujung depan tidak melekat pada tulang manapun.
Jadi ini ya. Nah, ini ya pada tulang melayang nih, tulang melayang. Nah, kemudian ini kartilago pada tulang rusuk dan ini tulang klavikula. Ya. Dan takluk jagular nih pada bentuk pipi ya pada tulang belakang. Nah, yang di sini Proceus schifoid ya pada tulang ekor. Nah, ini badan pada tulang belakang. Kita kan manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan skapula apa tulang belikat. Ya, di sini letaknya. Kalau di belakang bisa di depan belakang. Nah, ini nih tulang belikat. Nah, kalau misalnya kalian di leher ya, kalau misalnya orangnya agak kurus, mungkin terlihat ya, terdapat tonjolan tulang ya. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Takluk jagular. Nah, membentuk tulang antara tulang belikat dan tulang dada. Sudut splenium. Nah, pada sudut splenium ini seperti bulatan-bulatan cincin ya. Dan ini lembaran-lembaran apa tadi? Lembaran-lembaran tulang belakang. Nah, kemudian tulang rusuk sejati apa tadi? Ujung depan melekat pada tulang dada. Ujung depan melekat pada tulang dada. Nih, 1, 2, yang ini nih. Ini tulang rusuk sejati. Nah, kemudian tulang rusuk palsu depan melekat pada tulang rusuk di atasnya. Tulang rusuk kan di belakang ya. Nah, di atasnya ini berarti terdapat 3 pasang, 1, 2, 3. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Tulang rusuk palsu. Nah, kemudian apa tadi? Ujung depan melekat pada tulang dada. Terdapat 7 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang dinamakan dengan tulang rusuk apa? Sejati. Waktunya sudah habis ya. Ya sudah, nanti kita lanjutkan ya mengenai rangka apendikular. Ya, hari apa kita ada lagi? Hari Jumat ya? Kamis, Bu. Kamis ya. Sampai sini, sampai rangka aksial, apa ada yang tanyakan? Halo. Nah, lanjut ya, sedikit lagi ya, kita habiskan dulu rangka apendikular ya. Selanjutnya yaitu pada rangka apendikular atau anggota gerak tubuh. Nah, yang pertama yaitu pada gelang bahu atau yang dimaksud dengan pektoral. Ya, gelang bahu itu nama latinnya pektoral, nama ilmiahnya ya. Mana gelang bahu ini? Bahu nih. Gelang bahu terdapat seperti berbentuk bulatan. Nah, merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Terdiri atas tulang skapula ya, terdiri atas tulang belikat dan tulang selangka. Nih, tulang selangka yang ini ya, yang di depan skapula. Tepatnya pada di antara leher. Raks. Selanjutnya yaitu rangka apendikular. Bentar. Selanjutnya pada rangka apendikular bagian gerak atas terdiri dari humerus, tulang pangkal lengan, dan radius, tulang pengumpil. Ulna yaitu tulang hasta, carpal yaitu tulang pergelangan tangan, metacarpal tulang telapak tangan, dan phalangus tulang jari-jari tangan. Kemudian selanjutnya yaitu gelang panggul ya, berfungsi untuk menyangga berat tubuh ya dan melindungi bagian dalam rongga pelvis, terdiri atas ilium,
tulang usus ya, kemudian pubis, tulang kemaluan, dan isikium, tulang duduk yang berada di tulang belakang ya. Pada tulang gerak atas terdapat clavicula, tulang selangka, scapula, tulang belikat, humerus, dan lengan yang menghubungkan antara lengan dengan badan, radius, tulang hasta, ulna, tulang pengumpil, karpal, tulang apa tadi? Tulang apa ini? Pergelangan tangan, kemudian falangus, tulang jari-jari tangan. Selanjutnya pada gelang panggul. Pada gelang panggul terdapat ilium. Ilium itu tulang usus. Ya. Kemudian terdapat pubis. Pubis itu tulang kemaluan. Ini. Dan isikium itu tulang duduk. Ya. Terletak di bagian belakang, tulang belakang. Pada rangka tubuh apendikular selanjutnya yaitu anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak bawah terdiri atas femur. Femur yaitu tulang paha ya, nama ilmiahnya apa? Femur, tulang paha ini. Kemudian tibia. Tibia itu apa? Tulang kering. Ya, tulang kering. Kalau misalnya di tangan ada ulna, ada apa? Tulang pengumpil dan tulang hasta. Ya. Nah, kemudian patella. Patella itu apa? Tulang tempurung lutut. Ya, terletak di lutut. Ya. Nah, itu yang disebut dengan patella nama ilmiahnya ya. Tulang tarsal. Tadi kalau tarsal apa? Tulang pergelangan tangan. Karpal. Ya. Kalau tarsal, jika tarsal itu tulang pergelangan kaki. Dan metatarsal. Metatarsal itu tulang telapak kaki ya. Tadi itu kan kalau di tangan apa? Metakarpal ya, tulang telapak kaki, dan falangus. Falangus itu tulang jari-jari kaki. Tuh. Selanjutnya yaitu pada rangka apendikular anggota gerak bawah. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti nanti hari Kamis lanjutkan mengenai struktur tulang ya. Jadi mengenai bagian-bagian tulang, apa aja? Bagian-bagian tulang? Ada tulang apa? 2. Tulang aksial dan apendikular. Ya. Tulang aksial terdiri dari apa? Dari tulang tengkorak dan tulang telinga ya. Kemudian tulang belakang, tulang dalam, tulang telinga dalam dan tulang hyoid, kemudian tulang bagian belakang ya, yang disebut dengan kolumna vertebrata, terdapat atas susunan-susunan 26 ruas ya, yang dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Untuk ini tulang belakang serviks ya, bagian leher membentuk karpa serviks ya, atau membentuk tulang leher, dan tulang belakang toraks ya. Tulang belakang toraks itu tulang tenggorokan ya. Tulang belakang toraks itu membentuk kurva toraks ya. Kemudian 5 tulang belakang lembaran ya. Jadi ini terdapat tulang membentuk lembaran yang ini nih ya, yang bentuk sikat-sikatan ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang dimaksud dengan tulang belakang lembaran. Nah, kemudian fusi. Fusi itu antara sakrum dan tulang ekor membentuk kurva nih. Jadi antara tulang atas sampai ke tulang bawah tulang ekor ini. Nah, untuk apa? Untuk membentuk kurva sakrokosigea ya, yang dihubungkan fusi antara sakrum. Nah, yang ini yang bawah dimaksud dengan tulang ekor ya, di mana tulang ekor terdapat tulang duduk. Gitu. Sampai tulang apendikular, apakah ada yang tanyakan? Sudah jelas?
Baik, jika tidak ada ditanyakan, mungkin cukup sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Nanti hari Kamis kita lanjutkan ya mengenai struktur tulang hingga selesai. Nanti PPT-nya Ibu kirimkan ya. Kita 2 kali meet ya, jadi minggu depan kita nggak meet. Hari Senin depan kita nggak meet atau tidak Zoom ya. Sampai tulang apendikular apakah ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Atau masih bingung? Kalau suara Ibu jelas tidak sih? Apakah ada yang tanyakan atau sudah jelas? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Yang lain? Tidak ada yang tanyakan? Halo Sonia. Sonia sudah jelas? Jelas, Bu. Coba. Untuk Ibu nanya, tadi kan sudah jelas ya. Untuk tulang terbagi berapa bagian? Ya, Sonia. Berapa bagian? Apa, Bu? Nggak kedengeran? Untuk tulang, struktur tulang tadi terbagi menjadi berapa bagian? Ada tulang apa aja? 2. Apa? Yang pertama. Perosteum dan tulang kompak. Bukan, benar 2. Itu bagian-bagian susunan-susunannya ya. Tulang apa? Dari A semua. A, aksial, ya, dan apendikular. Di mana tulang aksial terbagi menjadi berapa bagian? Bagi menjadi 3 tadi tuh. Ada tulang apa aja tuh tadi? Tulang apa? Ini tulang apa? Tulang apa? Halo Sonia, tulang apa ini? Lihat Ibu. Ini tulang? Tulang tengkorak, ya. Tulang tengkorak menghubungkan antara tulang tempurung dengan tulang pipi. Itu yang dinamakan tulang tengkorak. Paham ya? Nah, untuk apa tadi? Selanjutnya, selain tulang tengkorak. Tulang, ini apa ini? Tulang dalam telinga. Ya, tulang dalam telinga. Fungsinya untuk apa tadi? Tulang dalam telinga. Untuk menerima rangsangan suara, ya, atau impuls suara. Nah, kemudian tulang hyoid. Jadi kalian di dalam mulut terdapat tulang hyoid, ya, hyoid. Ya, tempat melekatnya antara otot mulut. Jadi di dalam mulut pun tidak, ini bukan daging ya. Ini bukan hanya daging di dalam mulut kalian, tetapi memiliki otot mulut dan lidah, ya, tulang hyoid. Ya, sehingga dapat membantu proses menelan. Jangan salah arti ya, jangan salah artikan kata jika bibir itu daging, mulut itu daging, tidak. Ya, mulut itu terdapat tulang hyoid ya, dengan lidah, tulang lidah, ya, untuk membantu proses menelan makanan seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Ruth? Ada lagi yang